Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pion Squad, gimana kabar kalian? Semoga keadaan kalian dalam fun-fun aja ya. Sebelumnya, terima kasih dan selamat datang di video presentasi ini, terutama kepada Bapak Indra Bangsawan, SPDI MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, saya Tiara. Pada video ini saya akan menyampaikan materi mengenai standar kompetensi anak usia dini, jenis-jenis kurikulum PAUD, pendekatan pengembangan kurikulum PAUD, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, serta komponen-komponen dalam kurikulum. Baik, yang pertama, standar kompetensi anak usia dini. Nah, standar kompetensi atau standar perkembangan merupakan potensi yang diwujudkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh anak didik sesuai dengan tahapan usianya. Nah, adapun tujuan dari standar kompetensi adalah untuk membantu mengembangkan berbagai potensi anak usia dini, yaitu meliputi aspek moral, nilai-nilai agama, sosial, emosional, dan kemandirian, bahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni untuk mempersiapkan hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, yang kedua, jenis-jenis kurikulum PAUD. Nah, sebelum kita mengetahui jenis-jenis kurikulum PAUD, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu manajemen kurikulum PAUD. Nah, manajemen kurikulum PAUD adalah pengolahan secara efektif dan efisien terhadap seperangkat bahan ajar yang harus dikuasai oleh peserta didik, khususnya pada anak usia dini, yakni 0 sampai 6 tahun untuk mencapai tumbuh kembang secara optimal. Nah, adapun jenis-jenis kurikulum PAUD terdapat tiga jenis kurikulum. Yang pertama, kurikulum nasional. Kurikulum nasional adalah acuan atau panduan seluruh lembaga pendidikan yang ada. Nah, kurikulum ini disusun dan dikembangkan melalui Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional. Kurikulum ini juga disepakati bersama kalangan praktisi, akademisi, dan birokrasi. Sekedar contoh, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada tahun 2004, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP pada tahun 2006, dan kurikulum 2013. Nah, secara umum, semua kurikulum ini berlaku di semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, bahkan SMK. Nah, yang kedua, kurikulum mandiri atau berciri khas khusus adalah kurikulum nasional yang oleh lembaga pendidikan swasta, lembaga pendidikan yang didirikan oleh organisasi keagamaan maupun masyarakat dan yayasan yang telah dikombinasikan sedemikian rupa sehingga terdapat ciri khas secara khusus. Sekedar contoh, kurikulum sekolah Muhammadiyah, kurikulum sekolah Islam terpadu, kurikulum sekolah Ma'arif atau Nadatul Ulama, dan kurikulum pondok pesantren. Yang ketiga, kurikulum plus. Kurikulum plus adalah kurikulum yang diadopsi atau lebih tepatnya dibeli dari dalam maupun luar negeri. Nah, tetapi dalam praktiknya kurikulum ini tetap menyesuaikan dengan kondisi lokal keindonesiaan, yakni menginduk pada kurikulum nasional. Yang ketiga, pendekatan pengembangan kurikulum PAUD. Nah, dalam pengembangan kurikulum PAUD terdapat berbagai model pendekatan. Sekurang-kurangnya terdapat 3 model pendekatan. Yang pertama, model pendekatan proses kematangan atau matrisional model. Nah, model pendekatan ini berasumsi bahwa setiap anak lahir telah membawa sifat bawaan berupa tingkah laku. Nah, tetapi perilaku tersebut akan berubah sesuai kematangan perkembangan psikologinya. Nah, yang juga dipengaruhi oleh lingkungan, khususnya lingkungan sosial, tingkah laku. Nah, untuk dapat menggunakan model ini dalam mengembangkan kurikulum, tentunya harus memperhatikan berbagai aspek. Nah, yang pertama,
administratif, aspek pendidikan, dan aspek evaluasi program. Yang kedua, model pendekatan tingkah laku lingkungan. Nah, model pendekatan ini berasumsi bahwa setiap anak lahir membawa satu buku tulis kosong atau blank slate dan tingkah laku anak yang positif dibentuk oleh lingkungan. Nah, untuk menggunakan model ini dalam pengembangan kurikulum tentu harus memperhatikan berbagai komponen. Yang pertama, komponen administratif, komponen pendidikan, dan komponen evaluasi program. Yang ketiga, model pendekatan interaksi. Nah, model pendekatan ini didasarkan pada teori Piaget yang menyatakan bahwa perkembangan anak merupakan hasil perpaduan antara hereditas dan pengaruh lingkungan. Nah, untuk menggunakan model pendekatan ini dalam pengembangan kurikulum PAUD, tentunya kita harus memperhatikan berbagai komponen juga, seperti komponen administrasi, komponen pendidikan, dan komponen evaluasi program. Yang keempat, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PAUD. Prinsip-prinsip dasar yang dipakai sebagai landasan dalam pengembangan kurikulum sebagaimana yang dibukakan oleh beberapa ahli, diantaranya menurut Abdullah Ibni, diantaranya adalah prinsip relevansi, prinsip efisiensi, prinsip efektivitas, prinsip kontinuitas atau kesinambungan, prinsip fleksibilitas atau keluasan, dan prinsip berorientasi pada tujuan, dan prinsip model pengembangan kurikulum. Nah, yang terakhir, komponen-komponen dalam pengembangan kurikulum. Nah, beberapa ahli pendidikan mengukuhkan bahwa dalam rangka pengembangan kurikulum maka perlu memperhatikan berbagai komponen, diantaranya menurut Nation, yang diantaranya adalah tujuan, bahan pelajaran, proses belajar mengajar, dan penilaian. Sedangkan menurut Hamalik, diantaranya adalah tujuan kurikulum, materi kurikulum, metode kurikulum, organisasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Nah, itulah tadi penjelasan dari materi standar kompetensi anak usia dini, jenis-jenis kurikulum PAUD, pendekatan pengembangan kurikulum PAUD, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, serta komponen-komponen dalam pengembangan kurikulum. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan tentunya bisa menambah wawasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bunda-bunda.